Akhirnya cerita itu pun sirna bersama detik-detik yang berlalu. Apalagi ketika aku mendapatkan tugas di universitas untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu dosen mata kuliah bahasa Arab selama 10 hari. Pelatihan ini diadakan oleh Debak di Puncak. Di antara tutornya adalah profesor bahasa Arab dari Mesir. Aku jadi banyak berbincang dengan beliau tentang Mesir. Dalam pelatihan aku juga berkenalan dengan Pak Kalyubi, dosen bahasa Arab dari Medan. Ternyata dia menempuh S1-nya di Mesir. Dia pulang ke tanah air 3 tahun sebelum aku datang ke Mesir. Dengan Pak Kalyubi aku banyak bernostalgia tentang Mesir. Akhirnya, lama-kelamaan Pak Kalyubi sangat terbuka padaku. Ia menceritakan satu pengalaman hidup yang menurutnya pahit tapi terlanjur dijalani. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika akhirnya dia nanti tak kuat lagi menjalaninya. "Apakah kau sudah menikah?" tanya Pak Kalyubi. "Alhamdulillah sudah," jawabku. "Dengan orang mana?" "Orang Jawa." "Pasti istri yang baik, ya kan? Biasanya pulang dari Mesir banyak sanak saudara yang menawarkan untuk menikah dengan perempuan soleha. Paling tidak santriwati lulusan pesantren." "Istrimu dari pesantren?" Pernah. Alhamdulillah dia sarjana dan hafal Quran." "Kau sangat beruntung, tidak seperti diriku." "Kenapa dengan bapak?" "Aku melakukan langkah yang salah. Aku mengambil pilihan yang keliru." "Maksud bapak?" "Seandainya aku tidak menikah dengan gadis Mesir itu, tentu batinku tidak akan merana seperti sekarang." "Istri bapak orang Mesir?" "Iya." "Dan bapak menderita?" "Benar." "Bagaimana itu bisa terjadi?" "Itulah yang terjadi. Kau tentu tahu seperti apa gadis Mesir itu. Cantik tidak menurutmu rata-rata gadis sana? Jujur saja." "Oh, cantik-cantik, Pak. Bahkan jika ada 8 gadis Mesir, maka yang cantik 16. Sebab bayangannya pun ikut cantik. Dan karena terpesona oleh kecantikan gadis Mesir itulah saya menderita sampai saat ini." "Boleh tahu ceritanya untuk pelajaran hidup bagi saya, Pak?" "Boleh. Kau bahkan boleh menceritakan kepada siapa saja untuk dijadikan pelajaran, asal jangan kau sebut secara jelas nama dan asal-usul saya." Begini ceritanya. Saya anak tunggal seorang yang cukup kaya di pinggir timur kota Medan. Ayah saya memiliki sawah dan ladang yang cukup luas, dan ibu seorang pedagang kain yang cukup sukses. Tahun 1988, saya berangkat ke Mesir atas biaya orang tua. Di sana sudah ada kakak kelas saya dari pesantren terkenal di Medan. Namanya Fadil. Dia menempatkan saya di Hayu Sadis, dalam satu rumah dengan teman-temannya dari Medan yang bukan alumni satu pesantren. Karena di sana masih kekurangan 1 orang, dia sendiri tinggal di Hayu Sabe. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, tahun pertama saya dapat lulus dengan predikat Jayyid. Sebuah predikat yang cukup sulit diraih anak Indonesia. Dan pada waktu itu, bahkan satu rumah hanya aku yang lulus. Yang lain, rasib atau gagal. Hal sama terjadi pada tahun kedua. Selain itu, saya sangat akrab dengan orang-orang Mesir di sekitar kami. Karena prestasi saya itu juga, tuan rumah jadi sangat mengenal saya. Dia orang yang suka pada mahasiswa yang berprestasi. Dia seorang guru SMP negeri di Gemrah. Suatu kali, tuan rumah berkunjung dengan mengajak anak gadisnya yang seusia dengan saya. Namanya Yasmin. Dia kuliah di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Syams. Saya belum pernah melihat gadis secantik dia.
Dia tidak pakai jilbab. Dengan pandangan pertama saya langsung jatuh cinta padanya. Dalam hati saya bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan dia atau gadis secantik dia. Rasa cinta seringkali membuat seseorang melakukan apa saja untuk menemui orang yang dicintainya. Demikian juga yang terjadi padaku. Minimal 1 minggu 1 kali saya harus melihat wajahnya. Setiap ada kesempatan sekecil apapun, selalu saya gunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa melihat wajahnya. Termasuk saat membayar uang sewa rumah. Biasanya tuan rumah yang datang mengambil. Tapi dengan basa-basi saya membalik keadaan, sayalah yang datang ke rumah tuan rumah. Ternyata perasaan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Anak tuan rumah yang kecantikannya khas Cleopatra itu juga mencintai saya. Teman-teman satu rumah juga sering kali mengingatkan agar saya tidak melanjutkan hubungan percintaan dengan anak tuan rumah itu. Menurut mereka, banyak hal yang kurang baik yang akan saya dapatkan, baik ketika saya berhasil menyuntingnya ataupun tidak. Kisah percintaan saya dengan anak tuan rumah didengar oleh Fadil, kakak kelas saya. Dia menasehati sekali lagi tentang hubungan pria wanita yang sebetulnya saya sudah tahu. Fadil membuat garis tegas. Akhiri hubungan dengan anak tuan rumah itu atau sekalian lanjutkan dengan menikahinya. Dan saya memilih yang kedua. Sebab kecantikannya membuat saya tergila-gila. Sebuah kecantikan yang menurut saya tidak bisa ditemui pada seluruh gadis yang ada di Medan, bahkan di seluruh Indonesia. Ketika saya memutuskan untuk menikahi Yasmin, bahkan banyak teman-teman yang memberi masukan. Ada yang memberi masukan begini, sama-sama menikahi dengan gadis Mesir, kenapa tidak mencari mahasiswa Al-Azhar yang hafal Al-Quran, saleha dan berjilbab? Itu lebih selamat daripada Yasmin yang sangat awam pengetahuan agamanya. Seandainya pun berbeda, tapi kesalehan bisa mengatasi segalanya. Ada yang mati-matian melarangku, jangan menikah dengan gadis Mesir. Tahun pertama akan merasakan enaknya, tapi setelah itu kau akan pahit selamanya. Tidak mudah menyatukan dua manusia yang berbeda watak dan budayanya, kata dia. Saya tetap pada pendirian saya, yaitu menikahi Yasmin apapun resikonya. Di samping karena kecantikannya yang menyihir siapa saja yang melihatnya, saya juga merasa sangat prestis jika berhasil menyuntingnya. Akhirnya, dengan biaya yang sangat tinggi, saya berhasil memperistri Yasmin. Saat itu, saya sudah tingkat 3. 1,5 tahun saya hidup satu rumah bersama Yasmin. Hidup yang sangat indah. Anak pertama kami lahir, disambut dengan sukacita oleh keluarga besar Yasmin. Namun, untuk hidup indah bersama gadis Mesir yang cantik itu tidaklah gratis. Saya harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Yasmin menuntut diberi sesuatu yang lebih dari gadis Mesir yang menikah dengan orang Mesir pada umumnya. Dia minta dibelikan mobil, perabotan rumah yang agak mewah, musim panas pergi ke Alexandria, menginap di hotel yang berbintang dan lain sebagainya. Karena perasaan cinta yang menggelora, semua bisa saya penuhi. Meskipun untuk itu ayah saya harus menjual sawahnya berkali-kali. Begitu selesai S1, saya mengajak Yasmin hidup di Indonesia. Dia mau. Saya minta aset yang dimilikinya di Mesir dijual untuk memulai hidup di Indonesia. Dia mau. Saya merasa senang bahwa Yasmin tidak segila yang saya bayangkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu salah satu kecanggihan Yasmin. Kami pun memulai hidup di Medan. Kami pun membeli rumah yang cukup mewah di kawasan elit Medan. Sebab Yasmin tidak bisa tinggal di rumah orang tua saya di pinggir kota yang sepi dan terlihat sederhana. Dia ingin rumah seperti di Mesir.
Ada showernya, pakai gas LPG, ada telepon, ada lemari es, pokoknya yang sama persis seperti yang ada di Mesir. Tahun-tahun pertama hidup di Medan kami lalui dengan baik tanpa ada gejolak. Tapi tahun berikutnya Yasmin mengajak pulang ke Mesir menjenguk orang tuanya. Aku masih bisa memenuhi semua yang diinginkan Yasmin dan orang tuanya. Gaji saya sebagai dosen hanya cukup untuk makan saja. Hidup terus berjalan. Anak kami yang kedua dan ketiga lahir. Biaya hidup semakin bertambah. Saya minta kepada Yasmin untuk lebih berhemat. Tidak setiap tahun ke Mesir, tapi 3 tahun sekali. Yasmin tidak bisa. Saya mati-matian berbisnis demi agar semua keinginan Yasmin dan anak-anak terpenuhi. Sawah terakhir milik ayah saya jual untuk modal. Untungnya saya anak tunggal. Bisnisku lancar. Semua yang diinginkan Yasmin bisa saya penuhi. Tapi dalam diri saya mulai muncul penyesalan setiap kali saya melihat teman-teman alumni Mesir yang hidup tenang dan damai dengan istrinya. Bisa mengamalkan ilmu dan berdakwah dengan baik, tidak dikejar-kejar dengan kepentingan istri yang melangit. Dicintai masyarakat. Saya merasa iri dengan mereka. Saya tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jika aku ingin makan rendang misalnya, saya harus pergi ke warung makan. Mana mungkin Yasmin bisa masak rendang? Ia tak mau tahu dengan masakan Indonesia. Ia hanya mau masak dan masak cara Mesir. Saya sering melihat teman dan tetangga dipanggil istrinya dengan panggilan mesra penuh kehormatan. Bang, saya sangat iri sekali. Kau tahu sendiri, perempuan Mesir selalu memanggil suaminya dengan langsung menyebut namanya. Dan jika ada letupan atau masalah antara kami berdua, maka rumah kami seperti neraka. Kau tahu kan bagaimana kerasnya perempuan Arab kalau marah dan jengkel. Puncak penderitaan saya dimulai setahun yang lalu. Bisnis tidak selamanya untung. Ada kalanya jatuh. Tapi harus bangun lagi jika ingin eksis. Setengah tahun yang lalu, bisnis yang saya jalani jatuh. Saya harus bangun dan perlu modal. Kekayaan yang ada tinggal 2. Rumah mewah yang sedang ditempati berikut isinya dan perhiasan Yasmin. Saya minta Yasmin menjual perhiasannya yang bernilai ratusan juta untuk modal usaha. Dia tidak mau. Andaikan perempuan Indonesia tanpa saya minta pun, dia akan menyerahkan semua yang dimilikinya untuk modal usaha bersama. Karena larinya tidak kemana-mana selain untuk kemakmuran keluarga. Tapi dia bukan perempuan Indonesia. Kalau ia perempuan yang soleha, meskipun dari Mesir, dia juga akan memberikan apa yang dimilikinya tanpa diminta. Banyak wanita soleha Arab yang sangat dermawan dan baik pada suaminya. Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi contohnya. Tapi aku tidak tahu dia bisa dikatakan soleha atau tidak. Lalu saya minta padanya, kalau tidak mau menjual perhiasannya, ia menjual rumah mewah. Hasil penjualan itu bisa untuk beli rumah lagi yang lebih sederhana di pinggir kota. Dan sisanya bisa untuk modal. Dia tidak menerima usul itu. Dia malah membandingkan dirinya yang hidup serba kurang. Dia merasa masih serba kurang, padahal untuk ukuran gadis Medan, ia sudah sangat berlebih-lebihan. Tiap tahun sepupunya diajak keliling Eropa. Dia merasa seharusnya dia lebih baik dari sepupunya. Sebab dia memiliki suami orang luar Mesir dan sepupunya hanya dapat suami asli Mesir. Baru saya merasa sangat menyesal menikah dengannya. Saya menyesal telah meletakkan kecantikan. Ya, dia memang cantik.
tapi sangat menyengsarakan batin saya. Saya telah diperbudak oleh kecantikan. Jika tidak melihat ketiga orang anak saya, tentu saya tidak berpikir panjang untuk menceraikan Yasmin. Demi anak-anak saya berusaha tetap bertahan. Saya merasa itulah resiko yang harus saya tanggung atas pilihan hidup saya. Mengetahui keadaan saya yang terjepit, ayah ibu mengalah. Mereka menjual rumah dan tanah tempat mereka tinggal, dan uangnya seluruhnya diberikan kepada saya untuk modal. Mereka berdua tinggal di ruko yang kecil dan sempit. Batin saya menangis. Saya tak tega sebenarnya, tapi mereka memaksa saya untuk menerimanya. Mereka telah mengorbankan segala untuk saya dan keluarga. Saya berharap modal itu cukup untuk bangun lagi merintis bisnis yang telah jatuh. Perlahan bisnis yang baru saya rintis mulai menggeliat. Saat itulah Yasmin mulai berulah. Dia meminta menjenguk orang tuanya ke Mesir satu keluarga. Dia tidak mau ditunda sebab sudah 2 tahun tidak bertemu mereka. Saya minta dia mau menjual sedikit dari perhiasan yang telah saya berikan itu untuk biaya ke sana, tapi ia tidak mau. Menurutnya, biaya ke sana adalah kewajibanku. Dia mengancam, jika tidak dituruti keinginannya, dia akan bunuh diri. Akhirnya, saya kembali mengalah menuruti keinginannya. Setiap kali saya melihat wajahnya yang cantik dan meminta dengan manja, saya tidak kuasa mengecewakannya. Itulah kesalahan dan kelemahan saya. Akhirnya kami sekeluarga pergi ke Mesir. Waktu di Mesir itulah puncak tragedi yang paling menyakitkan terjadi. Dalam rencana, kami di sana hanya setengah bulan. Satu malam pada hari ke-10, kami berada di sana. Yasmin berkata kepada saya, "Kau ternyata tidak memberikan apa yang dimiliki lelaki Mesir." Aku kaget dengan pernyataannya itu. "Apa maksudmu?" tanya saya setengah membentak. Lalu dengan tanpa batas berdosa sedikit pun, Yasmin bercerita bahwa tadi siang saat saya sedang berkunjung ke teman lama yang jadi staf KBRI, dia ditelepon teman dan kekasih lamanya saat kuliah dulu. Teman lamanya itu telah menjadi bisnismen sukses di Kairo. Kebetulan istrinya baru saja meninggal dunia. Yasmin diajak makan siang di hotelnya dan dilanjutkan dengan perselingkuhan. "Sungguh menyesal aku menikah denganmu orang Indonesia. Sungguh menyesal. Aku minta kau ceraikan aku sekarang juga. Aku tidak bisa hidup bahagia kecuali dengan lelaki Mesir." Kata-kata Yasmin terdengar bagaikan geledek menyambar. Itu terasa perih menikam di ulu hati. Seketika itu saya tidak dapat menahan diri. Saya pukul dia habis-habisan. Hal yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan padanya. Saya sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan dan sakit hati yang tertahan. Saya sudah mengorbankan segalanya untuknya. Tapi dia sungguh perempuan yang tidak berhati manusia. Atas tindakan saya, dia lapor pada polisi dan keluarganya. Saya ditahan polisi Mesir beberapa hari. Yang menyakitkan, seluruh keluarganya tidak ada yang membela saya. Bahwa kehormatan saya sebagai suaminya telah diinjak-injak, semuanya membela dia. Meskipun dia mengakui dia telah melakukan perbuatan yang susah dimaafkan oleh seorang suami. Bahkan lelaki Mesir tidak segan membunuh istrinya jika ketahuan berselingkuh. Tapi saya tidak diperkenankan menyentuh kulitnya meskipun dia berdosa. Semua keluarganya membenarkan apa yang dilakukan. Ayahnya bahkan memaksa saya menceraikannya. Ternyata selama di Indonesia, diam-diam Yasmin sering menulis cerita bohong pada keluarganya. Dia bercerita tentang penderitaannya, tentang perlakuan jahat saya padanya, dan lain sebagainya. Penjelasan saya yang sesungguhnya tidak diterima oleh mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terus dipaksa untuk menceraikan Yasmin.
Tapi saya tidak serta menjawabnya. Saya masih teringat akan nasib 3 anak saya. Ketika Hari kembali ke Indonesia, saya ajak Yasmin ikut serta. Tapi Yasmin bersikukuh tidak akan kembali ke Indonesia selamanya. Keinginannya cuma satu, bercerai dengan saya. Dan tatkala saya hendak membawa seluruh anak saya pulang, Yasmin dan keluarganya mati-matian tidak memperbolehkan. Akhirnya, saya hanya bisa membawa si sulung, karena dia sangat dekat dengan kakek neneknya di Indonesia. Sejak saat itu saya mengalami depresi. 2 bulan yang lalu, saya mendapat surat cerai dan pengadilan Mesir. Seringkali itu juga saya mendengar si sulung mengigau meminta ibunya pulang tiap malam. Saya sangat menyesal. Saya telah memilih jalan yang salah. Saya telah memilih istri yang salah. Saya menyesal telah menomorsatukan kecantikan. Istri yang cantik tapi berperangai buruk adalah hal yang paling menyakitkan bagi seorang suami. Dan itulah yang aku alami. Kau beruntung sekali tidak menikah dengan orang Mesir yang menurutmu cantik-cantik itu. Dalam sejarahnya, orang Indonesia yang menikah dengan orang Mesir banyak yang tidak bahagia dan banyak gagalnya. Yang paling tepat, pemuda Indonesia adalah menikah dengan gadis Indonesia yang paling mengerti watak dan sifat pemuda Indonesia. Kau orang Jawa dan sangat tepat menikah dengan gadis Jawa. Kau pasti sangat bahagia dengan pilihanmu. Aku tahu sifat perempuan Jawa sangat menghormati suaminya. Selamat, itulah ceritaku. Dan saya ikut pelatihan ini tak lain adalah untuk rekreasi menghibur diri. Mendengar cerita Pak Kalyubi, aku terisak-isak. Perjalanan hidup Pak Kalyubi menyadarkan diriku. Aku teringat Raihana. Perlahan wajahnya terbayang di mata. Sudah 2 bulan aku berpisah dengannya. Tiba-tiba ada kerinduan padanya menyelinap dalam hati. Dia adalah istri yang sangat soleha. Tidak pernah meminta apapun, bahkan yang ada keluar dari dirinya adalah pengabdian dan pengorbanan. Hanya karena kemurahan Allah aku mendapatkan istri seperti dia. Meskipun hati belum terbuka lebar untuknya, tapi setidaknya wajah Raihana telah menyala di dindingku. Apa yang sedang dilakukan Raihana sekarang? Bagaimana kandungannya? Sudah 8 bulan, sebentar lagi melahirkan. Aku jadi teringat pesannya. Dia ingin agar aku mencairkan tabungannya. Tiba-tiba aku merasa ingin pulang. Aku ingin berjumpa Raihana. Pulang dari pelatihan, aku sempatkan untuk mampir ke toko busana muslim. Aku membelikan beberapa setel busana muslimah untuk Raihana, juga daster, serta pakaian bayi. Ketika melihat toko emas, aku tertarik membelikan gelang untuknya. Aku ingin membelikan hadiah kejutan untuknya. Aku ingin dia tersenyum bahagia melihat kedatanganku. Aku tidak langsung ke rumah ibu mertua, tempat di mana Raihana sekarang berada. Tapi terlebih dahulu ke rumah kontrakan untuk memenuhi pesan Raihana, mencairkan uang tabungannya. Sampai di rumah, aku langsung membuka kasur tempat dia tidur selama ini. Aku tersentak kaget. Di bawah kasur itu, kutemukan puluhan kertas merah jambu. Hatiku berdesir, darahku terkesiap. Surat siapa itu? Rasanya aku tidak pernah membuat surat cinta untuk istriku. Gila, jangan-jangan ini surat cinta istriku dengan lelaki lain. Jangan-jangan istriku serong. Dengan diliputi rasa curiga dan penasaran,
Aku takut ia berbuat yang tidak aku inginkan. Segera ku ambil tumpukan surat itu. Ku baca dan ku amati betul-betul. Aku terpana sesaat. Benar, ini tulisan tangan Raihana sendiri. Lalu untuk siapa Raihana menulis surat-surat cinta ini? Gumamku dalam hati dengan penuh keheranan. Ku baca satu persatu surat-surat itu. Dan ya Robbi, ternyata surat-surat ini adalah ungkapan hati Raihana yang selama ini aku zolimi. Ia menulis betapa ia mati-matian mencintaiku, mati-matian meredam rindu akan belayanku. Ia menguatkan diri menahan nestapa dan derita yang luar biasa karena semua sikapku. Hanya Allah lah tempat ia meratap melabuhkan dukanya. Dan ya Allah, ia setia memanjatkan doa Robitah, doa ikatan cinta dengan tulus dan ikhlas untuk kebaikan suaminya. Dan betapa ia mendambakan hadirnya cinta sejati yang murni suci dariku. Ya Rob, tanpa sepengetahuanku, selama 2 bulan sebelum aku mengantarnya ke rumah ibu mertua, ia bahkan sering puasa sunnah demi meredam hasrat biologisnya yang tak pernah kupahami. Ia kuatkan berpuasa demi mensucikan dirinya dari jerat kehinaan. Nyaris ia putus asa menanti cairnya cintaku. Beruntung ia memiliki cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Robbi, dengan penuh kesyukuran hamba bersimbah di hadapanmu. Lakal hamdu ya Rob, telah engkau muliakan hamba dengan Al-Quran. Kau kuatkan diri hamba dengan cahaya Al-Quran. Kalaulah bukan karena karuniamu yang agung ini, niscaya hamba sudah terperosok dalam jurang kenistaan. Ya Robbi, curahkan tambahan kesabaran pada diri hamba. Tulis Raihana. Ia lawan badai derita yang menerpanya dengan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Sungguh perempuan yang mulia dia. Hatinya begitu putih, jiwanya bersih. Sedangkan aku, oh betapa zolimnya aku selama ini. Ya Robbi, ampunilah hambamu yang zolim ini. Ampunilah ya Rob. Di akhir lembaran suratnya, Raihana berdoa, ya Allah, inilah hambamu yang kerdil penuh dengan dosa, kembali datang mengetuk pintumu, melabuhkan derita jiwa ini ke hadiranmu. Ya Allah, 7 bulan sudah hambamu yang lemah ini hamil penuh derita dan kepayahan. Namun kenapa tega suami hamba? Ia tak mempedulikan hamba dan menelantarkan hamba. Masih kurang apa rasa cinta hamba padanya? Masih kurang apa kesetiaan hamba padanya? Masih kurang apa baktiku padanya? Ya Allah, jika memang masih ada yang kurang, ilhamkanlah pada hambamu yang doif ini cara berakhlak yang lebih mulia lagi pada suaminya. Ya Allah, dengan rahmatmu hamba memohon, jangan engkau murkai dia karena kelalaiannya. Cukup hamba saja yang menderita. Biarlah hamba saja yang menanggung nestapa. Jangan engkau murkai dia. Dia adalah ayah dari janin yang hamba kandung ini. Jangan engkau murkai dia. Dengan cinta hamba telah memaafkan segala hilafnya. Hamba telah menyayanginya, ya Allah. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk setia berbakti dan memuliakannya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu bahwa hamba sangat mencintainya karenamu. Ya Allah, sampaikanlah rasa cinta hamba ini kepadanya dengan caramu yang paling bijaksana. Tegurlah dia dengan teguran rahmatmu. Ya Allah, dengarkanlah doa hambamu ini. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau.
Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh hamba mengakui hamba termasuk golongan orang-orang yang zalim. Amin. Tak terasa air mataku mengalir. Dadaku sesak oleh rasa haru yang luar biasa. Tangisanku meledak. Dalam isak tangisku semua ku abaikan Raihana selama ini. Terbayang wajahnya yang teduh dan baby face, pengorbanan dan pengabdiannya yang tiada putusnya, suaranya yang lembut, tangisannya saat bersimpu dan memeluk kedua kakiku, semua terbayang mengalirkan perasaan haru dan cinta. Ya, cinta itu datang dalam keharuanku. Dalam keharuanku terasa ada hawa sejuk turun dari langit dan merasuk dalam jiwaku. Seketika itu, pesona kecantikan Cleopatra memudar. Berganti cahaya cinta Raihana yang terbang di hati. Hatiku terasa basah. Rasa sayang cintaku pada Raihana tiba-tiba terasa begitu kuat mengakar di seluruh saraf dan nadi. Dan sukmaku diliputi rasa rindu luar biasa. Cahaya Raihana terus berkali-kali di mata. Aku tiba-tiba begitu merindukannya untuk ingin segera menumpahkan tangis cinta di pangkuannya. Ya Allah, sungguh bijaksana Engkau mengatur kehidupan. Subhanaka ya Rabbi. Segera aku kejar waktu untuk membagi cintaku pada Raihana, membagi rinduku yang tiba-tiba memenuhi rongga dada. Air mataku berderai-derai. Ku kebut kendaraanku, ku pacu kencang diiringi derai air mata yang tiada berhenti menetes di jalanan. Aku tak peduli. Aku ingin segera sampai dan meluapkan cinta ini padanya. Padanya yang berhati mulia. Begitu sampai di halaman rumah mertua, nyaris tangisku meledak. Ku tahan dengan mengambil nafas yang panjang dan mengusap air mata. Melihat kedatanganku, ibu mertua serta-merta memelukku dan menangis terseduh-seduh. Aku jadi heran dan ikut menangis. Mana Raihana, Bu? Ibu mertua hanya menangis dan menangis. Aku terus bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Istrimu, Raihana istrimu dan anakmu yang dikandungannya. Ada apa dengan dia? Dia telah tiada. Ibu berkata apa? Istrimu telah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Dia terjatuh di kamar mandi. Kami membawanya ke rumah sakit. Dia dan bayinya tidak selamat. Sebelum meninggal, dia berpesan untuk memintakan maaf padamu atas segala kekurangan dan khilafnya selama menyertaimu. Dia minta maaf karena tidak bisa membuatmu bahagia. Dia minta maaf telah tidak sengaja membuatmu menderita. Dia minta kau meridhoinya. Hatiku bergetar hebat. Kenapa ibu tidak memberi kabar padaku? Ketika Raihana dibawa ke rumah sakit, ibu sudah mengutus seorang menjemputmu ke rumah kontrakan, tapi kau tidak ada. Dihubungi ke kampus, kau ternyata sedang pelatihan di Jawa Barat. Kami tak ingin mengganggumu. Apalagi Raihana juga berpesan agar jangan sampai kami mengganggu ketenanganmu selama pelatihan. Dan ketika Raihana meninggal, kami sangat sedih. Kami camkan kesedihan tiada terkira. Jadi, maafkanlah kami. Aku menangis terseduh-seduh. Hatiku sangat pilu, jiwaku remuk. Ketika aku sedang merasakan cinta yang membara pada Raihana, ia telah tiada. Ketika aku ingin menebus semua dosa yang kuperbuat padanya, ia telah meninggalkan aku. Ketika cintaku padanya sedang membuncah-buncah, rinduku padanya sedang memuncak-puncak, dan aku ingin memuliakannya sepanjang hayatku, aku hanya terlambat. Dia telah tiada.
Dia telah meninggalkan aku untuk selamanya tanpa memberikan kesempatan padaku untuk sekedar meminta maaf dan tersenyum padanya. Tuhan telah menghukumku dengan penyesalan dan rasa bersalah tiada terkira. Ibu mertua mengajakku ke sebuah gundukan tanah yang masih baru dikuburkan, yang letaknya di pinggiran desa. Di atas gundukan itu ada 2 batu nisan. Nama dan hari wafat Raihana tertulis di sana. Aku tak kuat menahan rasa cinta, haru, rindu, dan penyesalan yang luar biasa. Aku menangis terseduh-seduh, memanggil-manggil nama Raihana seperti orang gila. Sukmaku menjerit-jerit, mengiba-iba. Aku ingin Raihana hidup kembali. Hatiku perih tiada terkira. Dan dunia tiba-tiba gelap semua.